Saat ini ada 7 pilar bisnis Ya, Astra, grup bisnis. Ya. Nah, di mana dengan keadaan makroekonomi dan kondisi masing-masing grup bisnis yang di satu saat itu bagus, di satu saat melemah, itu terus saling tertutupi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, 7 lini bisnis ini satu kan yang memang otomotif ya. ya. Sekitar 50% dari mobil yang ada di jalan itu Hmm, dikelola atau dimanage ya oleh Astra. Kemudian yang kedua, financial services. Ini di grup saya ya. Brandingnya sekarang Astra Finansial. ya, Ini lengkap Pak Bambang. Kita baru saja juga setelah menjual Bank Permata, ya, saat ini kita baru saja membeli bank baru ya BJJ. Ini melengkapi line up dari company di bisnis jasa keuangan. Ya. ya, Hampir semuanya kita punya lah. Kemudian yang ketiga itu grup bisnis heavy equipment, mining, dan energi. Ya. Kemudian yang keempat itu agribisnis, yang kelima itu infrastruktur dan logistik, termasuk kita mengembangkan jalan tol. ya, Saat ini sih sekitar sepertiga dari jalan tol kepemilikannya juga ada di Astra, ya, Pak Bang. ya, Kemudian yang keenam IT, ya, IT, IT solution. Kemudian yang ketujuh yang paling bontot properti. Nah, kalau dari sisi kontribusi yang dulu itu 100 nol lah ya otomotif ya, semua, saat ini terus berkembang. Ini sudah 50-50 Pak Bambang. ya. Yang related to otomotif dengan yang non otomotif. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan bendera, kita bekerja keras. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari ITB sebenarnya sebelum ada perasaan koalisi. Kemudian barangkali untuk rapat-rapat bersama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Hasil wawancara ini rencana akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, yaitu Bapak YME Adi Sepiarso. YME Adi Sepiarso. Beliau adalah Direktur Compliance and Risk Management di asuransi Astra. Apa kabar Pak Adi? Baik, baik Pak Bambang. Mungkin bisa dimulai dengan cerita kuliah dan kenangan selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Undip, jurusan manajemen, kemudian lulus 1989, berkarir di grup Astra, dan saat ini sampai menjadi salah seorang direktur di asuransi Astra. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ini suatu kehormatan buat saya Ya. dan juga kebanggaan karena ini kok pas juga kebetulan Undip ini sepantaran dengan Astra. Jadi tahun ini pas sama 65 tahun ya. Iya, 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 65 iya. tahun, 65 tahun, Undip 65 tahun. Nah, ya di dunia ini nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Ya. Kalau saya coba menoleh perjalanan hidup saya gitu ya,
Saya 32 tahun di Astra. Ya, Itu artinya sudah lebih dari separuh hidup saya di ya, Astra. Dan sebelum di Astra, ya, saya mendapat kesempatan dan bersyukur bahwa bisa kuliah di alma mater kita, ya, Universitas Diponegoro, khususnya di FE Undip tahun 83, karena nyambung ya apa yang dulu saya peroleh, saya alami, tantangan yang dihadapi pada saat itu gitu ya. Itu jadi bekal yang sangat baik ya, selama karir saya di Astra Group ini. ya, Em, Dulu kalau cerita sedikit ya, kenangan ya dan hal-hal yang menarik pada saat itu, buat saya itu kenangan yang paling seru itu ya di FE Undip itu, ya, di mana selain ya mungkin kebanyakan kita juga seperti itu ya, aktif di berbagai eh, kegiatan, organisasi, terus juga termasuk nakal-nakalnya. ya, ya, Itu komplit lah. Saya ya, mengalami hal yang komplit di sana, termasuk eh, kesulitan maupun tantangan di bidang akademiknya sendiri. Nah, ya kalau eh, yang berkesan ini kalau mulai dari nakalnya dulu ya Pak ya, Bambang ya. ya, ya, Itu sih di satu sisi ngomong soal eh, aktif di kegiatan, tapi juga sampingannya itu kalau dulu itu kan di ekonomi itu kuliah pertama itu 6:30. ya, Nah, kebanyakan mahasiswa itu udah datang kan jam 6, jam 6 seperempat gitu ya. Nah, kita ini baru baru pulang Pak malah dari kampus. Tidur di kantor senat atau di ya, koperasi mahasiswa gitu ya, ya, dengan berbagai kegiatan yang relevan maupun tidak relevan pada saat itu. Juga kegiatan kalau yang ya yang lebih lebih inilah lebih terstruktur itu yang terkait dengan minat ya, minat ya, bakat itu dulu saya juga apa pegang kegiatan paduan suara vokal grup, juga jelek-jelek gini dulu belajar jurnalistik Pak. Belajar capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, patriot dari pundak, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Ah, berarti kenal Pak Saya dulu Sasongko ya? Kan, saya nggak nyambung, saya belum nyambung ya. eh, Ya dulu saya pegang pemimpin umum pemimpin redaksi majalah ekonomi Pak Edens. iya, ya, iya, iya, Sekarang tahu masih saya. ada ya Ya, saat itu. Jadi belajar dikit-dikit tentang ya, jurnalistik juga dan kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah termasuk juga pada saat itu sih bagaimana kita harus punya cara ya untuk ketemu dengan dosen pembimbing dulu ya. ya, Dulu itu seringkali kita kesulitan nemuin aja ya untuk ya, bimbingan skripsi. Nah, kalau sekarang saya yakin udah sangat berbeda lah dalam hal itu gitu. ya, Nah, ini semua itu membuat em, ya kalau nyambungnya dengan Astra, em, Astra kan selalu punya program untuk cari talent ya, datang ke kampus untuk yang sebelum sebelum lulus ya, ya, sebelum lulus gitu. Saat itu saya baru KKN, ya, pas datang nengokin kampus, Astra ada proses tes, kebetulan lolos terus diinfokan nanti kalau lulus kasih tahu kita gitu. Nah benar, belum wisuda, udah selesai ujian komprehensif, kita info, nah langsung belum wisuda udah mulai bekerja di Astra dan menurut saya itu yang membuat selain survive ya survive terus me, apa ya mewarnai ya, mewarnai ya dalam tanda petik ya paling tidak keberhasilan melewati berbagai macam penugasan dari Astra. Kebetulan selama 32 tahun ini cukup komplit ya penugasan atau bidang yang dipercayakan kepada saya mulai dari eh,
kepala cabang yang kelas Ya. kecil, sedang, menengah, besar, kemudian area ya, terus juga fungsi di head office, kemudian selanjutnya juga belajar untuk menyiapkan company baru, kemudian di level strategik, kemudian belakangan terus malah ngurusin secara konglomerasi ya, secara grup gitu. Dan ini kayak topping off Pak Bambang, topping off ya, bahwa 3 tahun terakhir di penugasan di asuransi Astra ini eh, dipercayakan untuk tanggung jawab di bidang kepatuhan, manajemen risiko, juga ESR, Hmm. kemudian konglomerasi keuangan. Nah ini apa yang dulu ya saya alami, saya jalani selama kuliah itu menurut saya ya itu porsinya cukup besar ya untuk uh, memperlancar atau kemampuan adaptif saya ya menjalani penugasan-penugasan yang ada di Astra. Nah, itu Ya. mungkin Ya. sekilas Pak Bambang perjalanan Ya. saya dan nyambungnya ya dengan dulu Ya. pengalaman waktu di Undip khususnya di FA. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bidara, kita bekerja berat. Ini memang ada model ya orang merintis karir itu ya. Ada yang katanya yang model Amerika itu yang apa pindah-pindah perusahaan. Tapi ada yang model Jepang itu yang setia di satu perusahaan. Nah ini Pak Adi ini memang mengikuti aliran itu atau ya tidak sengaja pokoknya di situ gitu. Ya, ini menarik pertanyaan yang sangat menarik ya, karena Ya, banyak teman kita itu juga yang ngomong, lu ngapain sih di hmm, Astra terus gitu kan, dari awal ya, sampai saat ini, kalau udah di ya, garis, bentar lagi garis finish ya, ya, itu di Astra terus. Nah, saya sendiri juga bertanya-tanya gitu, ya, tentang perjalanan saya di Astra itu, ini kenapa sih? Kan kalau, ya maaf ya Pak Bambang, ya, kalau ngomong soal katakan apa ya, benefit lah gitu ya, 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 benefit itu teman-teman saya suka ngeledekin gitu. Ah ya, lu kayak gitu gitulah. ya, ya, Nah, ya, tapi menurut saya yang bikin kenapa kita tidak lepas dari soal tadi ya pendekatan ya, ada ya, gaya Amerika, gaya Timur, Jepang dan seterusnya. Tapi paling nggak pengalaman saya sendiri itu karena ada kesamaan nilai-nilai. Ini hmm, yang rasanya itu bikin kita itu ya pastilah orang ya, sekian lama ya, ngalamin kekecewaan dan ya, seterusnya. Tapi nilai-nilai kesamaan nilai-nilai itu yang membuat kita ya, itu ya sudah gitu. Jadi kayak kalau kita di keluarga kan juga gitu. ya, Kenapa kita eh, mungkin berantem sama suami, atau istri atau anak atau ya, apa gitu. Tapi tetap kita satu itu menurut ya, saya karena ada kesamaan nilai-nilai gitu. Nah, ya, ini yang apa ya sama gitu. Nah, ini juga rasanya juga ada andilnya juga nilai-nilai yang ya, dikembangkan dari alma mater kita Undip gitu yang nggak jauh lah gitu. Nah, ya, ini yang bikin kita sustain, tetap join ya, terus ya, berkembang bersama. Terutama itu juga ya, satu nilai-nilai, kemudian yang kedua, masing-masing itu memberi ruang yang sama untuk sama-sama tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, ini yang membuat yang lain itu jatuhnya jadi relatif. ya. Bagi apa ya orang-orang biasa gitu ya, itu kan image-nya Astra itu kan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif ya. Jadi Ya, apa mungkin produksi, mungkin penjualan, tapi kan ternyata berkembang eh, apa menjadi konglomerasi macam-macam ya, di bidang finance, di ya, bidang agriculture, di bidang. ya. Nah, itu mungkin Pak Adi bisa gambarkan nggak yang posisi finance-nya itu? Jadi eh, memang tidak bisa dielakkan sebagian masyarakat juga masih menganggap identik Astra Ya, itu dengan otomotif.
Ya. Nggak, tidak salah karena memang Ya. awalnya kami ini otomotif ya. Ya. Tapi kita bersyukur founding fathers kita, Om William almarhum itu ya, Ya. dulu dari awal itu selain karakternya ya, kepedulian maupun keberpihakannya terhadap merah putih Indonesia Ya. itu berpikir bahwa ini harus dikembangkan, harus dikembangkan usahanya itu tidak terbatas pada otomotif. Ya. Nah, ini agak bertentangan ya dengan nilai-nilai yang sekarang ini berkembang. Dulu nih cerita senior-senior itu dulu. Kalau ada CEO yang datang dengan bangga ke beliau terus ngomong, wah Om, kita sudah bisa menaikkan produktivitas, ya. Kita mengurangi sekian ribu orang. Itu malah dimarahi, Hmm. malah dimarahi. Kenapa? Karena eh, nah ini kalau tadi cerita kenapa lama atau join dengan Astra lama itu, Ya. kita ada semacam Pancasilanya ya, filosofi yang kita sebut catur dharma itu, Ya. yang mungkin tidak banyak perusahaan yang punya yang sama. Dari 4 itu 2 sampai 4-nya mungkin mirip-mirip lah kata kalimatnya dibolak-balik gitu. Tapi yang nomor 1 kayaknya agak jarang yang punya ini. Ya. Itu kita atau Dharma itu menyebut bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hmm. Ini Ya. apa? Ini sangat inilah. Jadi kita bekerja di Astra itu sekaligus kita uh, berkontribusi terhadap bangsa Ya. dan negara. Capai cita-cita, jenjanglah tinggi di Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang dari undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Nah, balik ke pertanyaan Pak Bambang tadi, Om William itu masuk juga ke agribisnis. Hmm. Itu eksekutif yang lain itu sebetulnya dulu itu juga memperingatkan, itu rugi lah Om ke situ itu Om. Faktor keberhasilannya kan dari alam dan seterusnya lah. Tapi Om William itu terus ngotot dalam tanda petik ya. Ya. Dan ini yang membuat Astra ini terus berkembang itu. Tadi kalau kaitannya dengan yang saya sebut soal nilai-nilai, nilai-nilai ini meskipun Astra kan seperti kita ketuai sudah berganti-ganti pemilik, Ya. terus berganti-ganti manajemen gitu. Tapi terus bisa berkembang karena nilai-nilai ini yang terus dipertahankan, bahkan diperbarui. Tadi Ya. pagi kita baru dikumpulkan ya semua jajaran eksekutif, pimpinan pimpinan unit gitu ya. Terus dirilis New Catur Dharma. Hmm. Filosofi ini dibikin kontekstual saat ini dengan eh, apa key behavior ya yang Hmm. diperbaharui gitu. Nah, ini menurut saya sih kuncinya kenapa selain secara pengelolaannya ya ada manajemen sistem sehingga bisa sustain terus berkembang. Yang kedua itu nilai-nilainya dan yang ketiga memang semakin ke sini ketergantungan Astra terhadap otomotif itu semakin Hmm. berkurang. Ini kalau nanti kaitannya mungkin pertanyaan Pak Bambang Ya. juga terkait dengan manajemen risiko ya, Ya. spreading terhadap risiko, meletakkan seluruh telur di satu keranjang itu Ya. di spreading ya, dengan saat ini ada 7 pilar bisnis Ya. Astra, grup bisnis ya. Nah, di mana dengan keadaan makroekonomi dan kondisi masing-masing grup bisnis yang di satu saat itu bagus, di satu saat melemah, itu terus saling tertutupi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, 7 lini bisnis ini satu kan yang memang otomotif ya. Ya. Sekitar 50% dari mobil yang ada di jalan itu Hmm. dikelola atau di-manage ya oleh Astra. Kemudian yang kedua, financial services. Ini di grup saya ya. Brandingnya sekarang Astra Finansial. Ya. Ini lengkap Pak Bambang. Kita baru saja juga setelah menjual Bank Permata, Ya. saat ini kita baru saja membeli bank baru ya BJJ. Ini melengkapi line up dari company di bisnis jasa keuangan. Ya. Ya. Hampir semuanya kita punya lah.
Kemudian yang ketiga itu grup bisnis heavy equipment, mining, dan energi. Ya. Kemudian yang keempat itu agribisnis, yang kelima itu infrastruktur dan logistik, termasuk kita mengembangkan jalan tol. Ya. Saat ini sih sekitar sepertiga dari jalan tol kepemilikannya juga ada di Astra, Ya. Pak Bambang. Ya. Kemudian yang keenam IT, ya, IT solution. Kemudian yang ketujuh yang paling bontot properti. Nah, kalau dari sisi kontribusi yang dulu itu 100-0 lah ya, otomotif Ya. semua. Saat ini terus berkembang. Ini sudah 50-50 Pak Bambang. Ya. Yang related to otomotif dengan yang non otomotif. Ya, ini kita sih bersyukur yang grup mining Ya. itu ada windfall ya, Ya. komoditi lagi bagus gitu. Ya. Nah, nah, jadi kalau khususnya kontribusi dari grup financial services itu kita sekitar 20 sampai 25% in terms dari bottom line ya Pak. Ya. Net profit ke Astra yang konsolidasi itu sekitar itu, dan ini terus berkembang karena kita udah mulai masuk 3-4 tahun terakhir ini mempersiapkan diri dan merilis ya di perusahaan-perusahaan fintech ya, digital ya, terkait dengan digital tidak hanya prosesnya tapi juga secara bisnis atau engine growth yang baru. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bidara, kita bekerja keras. Untuk gambaran aja Pak, tambahan informasi ya. Ya. Itu ketika pandemi itu katanya apa dampaknya sangat besar ya untuk terutama yang otomotif ya, mungkin juga di finance juga. Sampai ada yang ditutup Pak pabriknya, itu betul ya? Itu merupakan pilihan terakhir buat bagi Ya. kami karena memang filosofi catur dharma tadi ya, bagaimana kita tetap eh, mungkin ada yang kalau sampai tutup sih tidak ya, tapi Ya. bahwa di sana sini ada pembatasan tenaga kerja ya, itu sih iya karena eh, khususnya yang terkait dengan yang sifatnya variabel ya, variabel. Otomotif memang terkoreksi dalam, tapi kita bersyukur bahwa pemerintah sangat care terhadap ini. Eh, Industri otomotif kan salah satu leading factor ya dari ekonomi, sehingga terus ada intensif insentif PPNBM kan, yang itu sangat menolong Pak Bambang ya, karena bisnis turunannya itu kan cukup menyerap tenaga kerja yang banyak gitu. Nah, termasuk secara bisnis di kita memang terkoreksi agak dalam tahun 2020 khususnya ya, Ya. periode pertama pandemi itu. Tapi so far sih kalau sampai ada yang ditutup sih sejauh yang saya tahu ya, Ya. mungkin bisa dikoreksi kalau memang ada data yang Ya. valid. Tapi bahwa ada pengurangan karyawan gitu ya sih, ya memang Pak. Tapi saat ini sih sudah jauh membaik ya, jauh Ya. membaik otomotif. Nah, khususnya tadi yang ada windfall ya, windfall itu tuh bisa menutupi lah ya, menutupi dari yang lain. Otomotif sendiri ini bergerak Ya. bergerak naik, meskipun kan sebelum pandemi itu sudah nyentuh angka 1,1 juta nih kalau mobil ya, Ya. Ya. 1 juta setahun. Mungkin agak kurang sedikit ya tahun ini. Tapi tahun depan sih kita perkirakan akan membaik dengan apalagi uh, alternatif produk-produk yang terkait dengan EV ya, EV Ya. hybrid. Kelihatannya apa Astra Finance ini tidak bisa dipisahkan ya dari Astra Otomotif ya. Itu kan related. Jadi kalau bisnis otomotifnya turun, finance-nya juga mengikuti. Apa benar kira-kira begitu, Pak Adi? Persis, mau nggak mau Pak, karena uh, backbone kita saat ini di grup jasa keuangan itu Ya. memang multi finance. Itu Hmm. kita leader lah ya di industri jasa keuangan non bank, khususnya multi finance atau masyarakat tuh suka
nyebutnya itu leasing gitu ya. Hmm. Nah, karena kita sih cukup lengkap pembiayaan atau Ya. multi finance kita yang terkait related dengan pembiayaan roda 4, roda 2, kemudian heavy equipment. Ya. Roda 4 ini kan memang majority mobil yang ada kan kalau melihat market share Hmm. kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia nomor satu kan Toyota, nomor dua Daihatsu. Nah, dua ini Astra, selain ada Isuzu, ada BMW dan sebagainya. Nah, jadi begitu market mobil terkoreksi, kita di value chain berikutnya ya, support untuk apa otomotif ya, market otomotifnya, karena saat ini ya behavior customer itu masih 70% membeli secara kredit, sehingga Ya. udah pasti terkoreksi gitu. Ya. Nah, tapi tahun ini ya khususnya Ya. heavy equipment itu luar biasa Pak Ya. Bambang, dengan apa itu mining yang Ya. juga tumbuh ya, heavy Ya. equipment itu luar biasa. Nah, jadi uh, juga mensupport secara totally ya itu Ya. masih tumbuh sekarang, udah mulai tumbuh Ya. gitu. Capai cita-cita, jenjanglah tinggi negara, alma mater kita, amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Tumbuh secara grup, tapi kalau yang finance sendiri seperti apa Pak? Sudah mulai membaik? Ya, jadi tadi pagi kita juga disampaikan karena Astra ini kan Astra Internasional itu kan TBK. Jadi Ya. keterbukaan informasi ini sih rasanya juga secara mudah Ya. masyarakat bisa memperoleh. Tapi ini kan khusus pertanyaan Pak Bambang ini saya harus jawab juga gitu. Ya. 9 bulan 9 bulan terakhir ini ya dibanding dengan 2 tahun lalu maupun dibanding Ya. tahun 2019 sebelum pandemi itu Ya. tumbuh Ya. bagus Pak. Ya. Jadi kalau agregat secara Astra Group totally itu 40% naiknya udah. Oh. empat Ya. puluh sembilan dibanding Ya. tahun lalu, 40% dibanding tahun 2019. Ya. Karena kalau 2020 kan itu pas lagi Ya. eh, rendah-rendahnya ya Ya. karena Ya. pandemi gitu. Nah ini Ya. sih meskipun tetap kita juga relate ke apa yang Ya. disampaikan pemerintah, Menteri Keuangan, meskipun optimis pertumbuhan 5% lebih gitu ya, tapi tetap diminta untuk berhati-hati. Nah, kita pun juga seperti itu, Ya. konservatif, tapi tetap um, membuka ini bisnis development kami ini justru malah lagi edik-ediknya ya, itu mencari opportunity investasi. Ya. Karena pada saatnya nanti ya kita nggak pengen terlambat ya mempersiapkan dari sekarang diversifikasi lain juga gitu. Selain line up 7 grup bisnis ini ya, Ya. kita juga mencari opportunity khususnya ya menjawab apa ya kita juga punya atau pengen untuk berkontribusi ke framework atau blueprint Indonesia Jaya di 2045 kan Pak Ya. Bambang. Ya. Ya. Dan salah satu atau tujuan kita ini tadi relate dengan filosofi kami yang pertama itu kita pengen sejahtera bersama bangsa. Nah, jadi Luar biasa. apa ya Ya. darah kita ini merah putih, Pak. Ya. Ya. Luar biasa Pak Adi. Tadi mungkin sejalan dengan filosofi perusahaan tadi ya. Kemudian ada program-program CSR kalau nggak salah yang Ya, apa cukup gencar juga sampai mendapat penghargaan dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. ya, dari awal em, kita itu apa ya sangat mengamini founding fathers kita ya yang menanamkan nilai-nilai bahwa apa melakukan bisnis itu tidak sekedar cari untung ya, apalagi untuk keuntungan pribadi maupun kelompok gitu. Jadi yang dipikirkan bagaimana setiap bisnis yang kita kembangkan di setiap tempat
lokasi kita berusaha itu harus bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi dulu kita atau gini, strategi besar Astra ini kita menyebut 3P, triple P strategi. Satu yang terkait portfolio, ini usaha-usaha bisnis apa yang terus dikembangkan, dipertahankan dan seterusnya. Yang kedua, ini yang buat kami itu kunci adalah people strategy. Nah, ini um, dulu saya ingat pada saat tes di Undip itu, Astra datang, terus mengisi formulir. Salah satu pertanyaan di formulir itu adalah, mengapa Anda memilih Astra, join dengan Astra? Gitu. Nah, saya ingat karena dulu juga ya udah dengar-dengar juga kan tentang Astra itu, karena Astra peduli terhadap pengembangan orang, ya, karyawannya. Gitu. Dan ternyata benar, dari awal sampai saat ini sih sistem kehasilan ya, human capitalnya itu sangat sangat memberi kesempatan, ruang supaya potensi setiap karyawan itu bisa terwujud dalam bentuk kontribusi dan terus diikutin. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja belah. Nah, ini konglomerasi itu apa ya? Yang baik itu adalah karena terus opportunity-nya itu terbuka. Katakan di satu perusahaan dia mentok, katakan ya, kecepatan berkembangnya itu lebih tinggi dari perusahaannya. Ini kita di level tertentu itu dicariin kesempatan di grup ya, di grup. Kalau di grup kita ini katakan juga belum ada ya, dicariin di level grup besarnya Astra. Nah, saat ini malah justru juga ini kan ke majority-nya kan dari Jardine ya, global company gitu. Itu mereka juga sebetulnya ya itu selalu minta Pak Bambang eksekutif Astra untuk bisa join jadi global eksekutif. Tapi nggak ada yang mau Pak. Itu karena itu apa kesempatan atau berkembangnya di ini itu masih sangat terbuka. Nah jadi tadi terkait dengan CSR ya. Nah satu lagi itu adalah public contribution strategi atau roadmap-nya. Nah, kita pengen berkembang bisnisnya, kemudian people-nya juga berkembang, terus kita bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitar atau yang lebih besar lagi bangsa dan negara. Nah, sekarang ini terus ketemu ininya Pak, ketemu kalau orang Jawa itu tuh boleh tutup itu terkait dengan sustainability. Sustainability atau global isu terkait dengan perubahan iklim, lingkungan hidup dan seterusnya, di mana kita pertajam dalam bentuk aspirasi 2030 ada 8 bidang itu dari 17 SDGs ya kan. Ujungnya itu SDGs terus turunannya ke ESG, Environment, Social sama Governance. Terus di kita itu ada 8 hal, terus khususnya ini asuransi Astra ya karena sekarang itu di asuransi Astra itu ada 4 pilar utama Pak. Satu di bidang kesehatan, dua pendidikan, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat, pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM. Nah, tahun ini juga kami membungkusnya dalam bentuk program karena kita pengen mengajak serta ya kepedulian ini itu nggak mungkin hanya satu pihak misalnya dibebanin pada pemerintah saja, apalagi kita aja misalnya Astra nggak bisa. Ini harus semua pihak selain yang concern komunitas yang terkait ini bisa bersama-sama. Nah, kita sebut programnya itu Estafet Peduli Bumi. Minggu lalu atau 2 minggu lalu, ini malah di Semarang kami ya, itu di sana selain kita lingkungan hidup mangrove, kita ke Tambak Rejo itu ya,
ya, Aduh, kita sendiri makin apa ya, prihatin dan mendorong ini sih harus semua pihak juga ngelihat bangunan yang sudah di bawah air laut itu kan ya, Pak ya, Bambang, ya. ya kan? Itu kemudian yang kedua UMKM, kami selain eh, UMKM yang di sekitar kantor, kita juga mengajak bekerja sama dengan pengurus 6 tempat ibadah, ya UMKM binaan mereka ya, dengan dana bergulir. Dana bergulir ini pengennya kan nanti mereka sendiri kan mudah-mudahan berkembang, kalau makin besar itu jadi bukan charity ya atau donasi, bukan. Ini konsepnya dana bergulir itu bersama pengurus nanti mengembalikan mengembalikan tanpa bunga ya, tanpa bunga. Ya. Untuk apa? Kalau dia berkembang lagi bisa jadi eh, pakai uang yang dia katakan ngangsur itu, atau kalau perlu kita top up, atau kalau mereka sudah katakan cukup bisa untuk pemberdayaan eh, yang lain gitu, UMKM yang lain gitu. Nah ini eh, di Semarang tuh kemarin Pak, selain Ya. juga di kota-kota yang lain gitu. Ya. Dan kalau yang di pendidikan ini kita khususkan yang vokasi Pak. Hmm. Nah ini dengan SMK SMK ya, SMK SMK, karena kita kata kuncinya sih yang terkait dengan konsep ESR, sustainability, ESG itu kata kuncinya adalah satu berkelanjutan dan yang kedua adalah pemberdayaan. Nah, ini yang jadi challenge juga di Ya. tim kami ya, karena ini kan juga kita pengennya skalanya itu tadi menginspirasi pihak-pihak lain gitu ya, Ya. supaya ah, juga di kesehatan. Ini kan stunting ini juga masalah besar Ya. buat bagi bangsa kita ya. Kobarkan hidayah, kita bekerja belajar, capai cita-cita, jenjanglah kehidupan negara, alma mater kita, amalkan watak satria, latihan tarik undang. Tadi Pak Adi mengatakan bahwa banyak sekali apa yang didapat dari Undip itu bermanfaat untuk apa perjalanan karir itu. Bisa nggak itu agak dirumuskan itu apa saja sebenarnya yang membuat Pak Adi Ya, dimudahkan? Ya, ya betul. Jadi karena pertanyaan Pak Bambang itu saya benar-benar coba apa yang kalau bisa itu dilembagakan dalam dalam tanda petik ya, ya, dari pengalaman saya ya minimal. Mudah-mudahan ya, Pak Bambang ini kan sangat berkesempatan untuk bisa mengambil dari beberapa yang ditemuin Pak Bambang ini ya, kan. Mudah-mudahan nanti ada benang merahnya gitu. ya, ya, Yang pertama ya, yang pertama itu si saya kok melihat itu karakter building ya, hmm, dan nilai-nilai itu sih itu nomor satu lah menurut saya. ya, Selain akademis ya, akademisi ya, ya, memang ini lembaga akademik gitu ya, itu yang pasti lah ya. ya, Tapi selain itu, khususnya yang di strata S1 ini, kan ya pilihannya banyak. Dia nanti kan bisa terus sebagai akademisi ya ya, kan, mengabdi ilmu katakan gitu ya. Itu kan itu satu pilihan. Yang kedua, katakan di birokrasi ya kan. Yang ketiga kan bisa jadi entrepreneur gitu ya. ya, Entrepreneur baik di swasta maupun di BUMN dan ya, seterusnya gitu. Nah, mau dimanapun juga rasanya dari case-case bangsa kita dan hmm, seterusnya itu faktor itu, karena kalau ngomong ketentuan undang-undang segala macam ini kan kita udah hebat, udah ya, lengkap dan ya, seterusnya. Kemudian kelembagaan juga nggak kurang-kurang dibentuk. ya, Tapi misalnya ngomong korupsi kok ya, tetap aja remunerasinya udah diperbaiki kok ya, tetap terjadi. ya, Nah, menurut saya itu terkait dengan karakter, ya, karakter dan nilai-nilai. Kita juga udah punya Pancasila yang bagus banget gitu. ya, Tapi kenapa masih terjadi? Nah, jadi nomor satu itu Pak Bambang. ya, Terus yang kedua, si um, saya melihat uh, kita perlu atau yang source-nya ini atau yang punya kesempatan lah ya belajar secara akademik
eh, cukup gitu ya, itu juga harus punya kemampuan leadership. Hmm. Jadi leader gitu. Karena ya saya beruntung Pak, mungkin karena sudah terbiasa di Undip ya seperti itu ya. Itu kan ada dua selain diri Ya, sendiri ya. Dari diri ya, sendiri kan dua, lingkungan itu pasti ya, berpengaruh gitu. Kalau ya, dulu pas di Undip saya nggak punya kesempatan ya, lingkungan itu saya katakan ikut ini, mimpin itu, ya rasanya sih nggak nggak akan lengkap. Nah, dari awal di Astra sampai sekarang selalu dapat kesempatan untuk di posisi leader. Nah, posisi leader itu kan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bisa ya, mengajak orang lain itu ke suatu objektif atau kondisi yang lebih baik gitu. Nah, itu kenapa perlu gitu apa leadership leadership. Yang ketiga si entrepreneurship. Ini sih hmm, ah, karena kalau ngomong mau jadi birokrat gitu ya, ya, birokrat kan terbatas ya. ya, Tentu kita dorong sih pada dasarnya sih orang harus mandiri, kemudian bisa mengajak orang lain untuk berdaya dan seterusnya. Itu kan menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Di ya, kepala itu jangan eh, ini paling enggak ngawinin dengan kondisi anak-anak sekarang atau anak saya sendiri lah gitu. ya. Dulu sih mungkin orang tua kita pengennya pokoknya jadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan besar gitu kan. Nah, kalau yang sekarang anak-anak sekarang itu kan, waduh, kadang bikin kita merinding-merinding juga. Ya, Kamu nanti bisa hidup nggak gitu kan? ya, Pekerjaan atau apa minat yang dia dia pilih itu kan aneh-aneh gitu kan. ya, Sangat spesifik, spesialis gitu. Tapi saya sih sekarang meyakini gitu bahwa semakin ke sana itu makin spesialisasi lah ya. ya. Dan ujungnya kan mereka bisa mandiri, syukur-syukur terus bisa mengajak ya pihak lain, di mana ya kalau melihat kondisi real bangsa kita ini kan juga, aduh masih banyak lah yang masih memang belum berdaya, ya belum berdaya atau kualitas hidupnya itu, aduh seringkali juga sedih gitu, hanya untuk makan aja ya. Ya, Itu saya terinspirasi ini Pak, begitu kita ngomong stunting, terus ketemu ya, dengan masyarakat yang ya, stunting, ketemu dengan dokternya, ketemu dengan pejabat setempatnya gitu. Ternyata kompleks banget gitu. ya, Itu bukan masalah hanya soal kekurangan gizi gitu. ya. Tidak ada Betul. istiadat dan seterusnya lah. Ya, Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat sih, ya, dengan ikut kegiatan apa-apa di kampus itu, ya, sebetulnya itu mengembangkan ini kemampuan adaptif ya ya, dan networking. Networking lah ya. Ini mungkin ya, mungkin nggak tahu apakah ya, perlu ada uh, ilmu khusus ya yang ya, dipelajari. Tapi menurut saya networking gitu. Nah ini ya, seperti sekarang ini bisa ketemu Pak Bambang Sadono ya. kan karena ini salah satu networking gitu. Saya nggak tahu Pak Ya. Bambang dapat dari mana tiba-tiba saya diundang Pak Bambang ini. Ya, ya, ya. Paling nggak empat hal itu Pak. Ya, Yang baik. mungkin Ya, praktis ya. Itu ya. mudah-mudahan nanti nyambung juga dengan teman-teman. Ya. Ya, ya. Jadi memang jasa apa teknologi digital ini luar biasa. Kan terbuka, Pak. Kita bisa lihat apa pimpinan-pimpinan teratas perusahaan-perusahaan, kemudian dilihat ini lulusan dari mana, kan kemudian kelihatan, oh ini dari Undip nih. Betul, 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 betul. Ya, Nah, saya lihat itu orang-orang Undip itu sih satu ya, adaptif ya, adaptif. Ya. ya, Adaptif itu maksudnya ya kalau kita ngelihat yang lain tuh kadang milih-milih dulu gitu. ya, Start awal itu sih bisa aja. Yang kedua juga saya lihat tuh orang-orang Undip itu struggle ya, struggle ya, ya ulet, panjang akal, nggak nuntut ya dalam tanda petik itu nggak nuntut. Paling nggak di awal-awal tuh kelihatan. ya, Terus yang oke, ketiga kerjasama apa itu ya. tuh enak aja gitu kalau sama orang Undip. Baik, terima kasih sekali Bapak Ya, YME Pak Adi Bambang, sama-sama. Sopiarso, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dari Asuransi Astra. Banyak sekali yang sudah kita bahas, mudah-mudahan ini memperkaya wawasan kita dan menambah inspirasi dan motivasi untuk kalangan generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih, sukses.
Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, Juga salam ya, buat semuanya. ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Di tanah pusaka ilmu Indonesia berjalan dan Pancasila membangun dunia junjunglah tinggi Diponegoro alma mater kita. Nama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada